Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak? Mudah-mudahan sehat selalu ya. Mari kita awali pembelajaran kali ini dengan ucapan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Pada pembelajaran kali ini kita akan bersama-sama mempelajari tentang dua kalimat syahadat. Kalimat syahadat adalah rukun Islam yang pertama. Bahkan kita sering ya mengucapkannya ketika sholat atau ketika mendengar azan dikumandangkan. Kalau begitu, Bu, bagaimana lafal dari kalimat syahadat itu? Nah anak-anak, ayo kita pelajari bagian ini dengan baik ya, supaya kita mampu melafalkan, menghafalkan, dan memahami makna dari dua kalimat syahadat. Nah, membaca kalimat syahadat adalah bukti bahwasanya kita sebagai seorang muslim. Coba siapa di sini yang pernah mendengar kalimat syahadat atau syahadatain? Ada? Kira-kira apa bedanya ya syahadat dengan syahadatain? Nah, jadi syahadat itu artinya persaksian. Kalau syahadatain artinya dua persaksian. Anak-anak, sebelum Islam datang, pada saat itu penduduk di kota Makkah itu selalu menyembah berhala. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala itu melarang umatnya untuk menyembah berhala. Nah, akhirnya Allah Subhanahu wa taala mengutus Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, yaitu Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Allah mengutus Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam untuk mengajarkan Islam kepada penduduk kota Makkah. Akhirnya penduduk Mekah pun meninggalkan berhala dan mengikuti ajaran Rasulullah SAW. Mereka bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Anak-anak, dari cerita tersebut dapat kita lihat kalimat syahadat diucapkan ketika seseorang ingin masuk Islam. Nah Bu, bagaimana sih bunyi dari dua kalimat syahadat itu? Ya, bunyinya adalah asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Artinya ya, aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Anak-anak, syahadat itu terdiri dari dua kalimat. Yang pertama ada syahadat tauhid dan yang kedua ada syahadat rasul. Sehingga syahadat tauhid dan rasul ini disebut dengan syahadatain. Disebut dengan apa? Syahadatain. Nah Bu Sifa, bagaimanakah bunyi dari syahadat tauhid? Ya, bunyinya adalah asyhadu alla ilaha illallah. Artinya, aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah. Yuk ulangi yuk, membaca kalimat syahadat tauhid. Asyhadu alla ilaha illallah. Baca artinya yuk bareng-bareng. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah. Nah, sekarang untuk bunyi syahadat rasul. Wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Artinya apa? Dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Syahadat tauhid. Apa sih syahadat tauhid itu? Nah, syahadat artinya persaksian. Tauhid artinya mengesahkan Allah. Jadi syahadat tauhid itu persaksian mengenai mengesahkan Allah. Di dalam syahadat tauhid kita diajarkan bahwasanya Allah adalah Tuhan yang menciptakan langit. Allah juga yang menciptakan bumi dan segala isinya.
Allah adalah Tuhan yang memberi rezeki kepada semua makhluk di dunia ini. Ya, Allah menciptakan apa? Makhluk yang ada di dunia ini. Manusia, hewan, tumbuhan, dan makhluk atau benda mati lainnya pun. Jadi, di dalam syahadat tauhid kita diajarkan bahwasanya kita harus bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang kedua yaitu syahadat Rasul. Apa itu syahadat Rasul itu? Tadi ya, syahadat artinya persaksian, Rasul artinya utusan. Jadi di syahadat Rasul ini kita diajarkan bahwasanya Rasul kita adalah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad adalah Nabi terakhir. Nabi terakhir yang diutus oleh Allah untuk menyampaikan ajaran agama Islam. Nah, setelah Nabi Muhammad itu tidak ada Nabi lagi. Jadi di syahadat Rasul ini kita harus bersaksi, kita harus yakin bahwasanya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah utusan Allah. Anak-anak, demikian pembelajaran kali ini. Mudah-mudahan setelah kita mempelajari 2 kalimat syahadat yang tadi, kita semakin yakin bahwasanya Allah adalah Tuhan kita. Tidak ada Tuhan selain Allah, dan semakin yakin juga bahwa Nabi Muhammad SAW adalah utusan Allah. Jadi kita pun akan semakin taat dengan perintah Allah, semakin rajin sholat, semakin rajin sedekahnya, semakin patuh terhadap orang tua, semakin semangat belajarnya. Dan kita pun dapat mencontoh perilaku Rasulullah agar kita termasuk ke dalam orang yang bertakwa. Karena orang yang bertakwa itu akan masuk surga. Sampai berjumpa di video pembelajaran selanjutnya. Mari kita tutup pembelajaran kali ini dengan ucapan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.